Shalom, shalom, sahabat-sahabat Hers yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan, kita kembali dapat bertemu di pagi ini, di hari baru, hari pemberian Tuhan yang penuh berkat dalam hidup kita semua. Apapun keadaan kita hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena keadaan kita itu tidak dapat memisahkan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, di pagi ini sama-sama kita akan membaca firman dari Imamat pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-31. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon urapi kami dengan kuasa Roh Kudus di saat ini, sehingga kami dapat mengerti firman yang akan kami baca. Kami percaya firman dan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya. Imamat pasal 6 ayat 14 sampai 30 yang berbunyi demikian. Korban sajian. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya di hadapan Tuhan ke depan mezbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah kuberikan itu sebagai bagian mereka daripada segala korban api-apianku. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak setelah teraduk. Haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian, sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya harus dibakar bagi Tuhan. Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya. Janganlah dimakan. Korban penghapus dosa. Tuhan berfirman kepada Musa, demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan.
Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpecik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di seluruh tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan maha kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Demikianlah pasal pembacaan firman Tuhan di saat ini yang menjadi makanan rohani bagi kita untuk hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman, percaya firman, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk puji dan hormat bagi nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom sahabat-sahabat. Tuhan Yesus berkati.